Kembali lagi di Cipta Karya Sri Boga bersama saya Bangun Gembil. Kali ini kita akan buat olahan simple lagi, di mana kita akan buat ladyfinger. Biasanya teman-teman atau sobat baking di rumah selalu beli gitu kan, karena belum ketemu nih teksturnya seperti apa sih yang kira-kira pas buat menggantikan ladyfinger tersebut. Kita akan buat sesimpel mungkin. Bagaimana prosesnya? Yuk kita lanjut ke proses pembuatannya. Nah, masuk ke olahannya. Ini kan masih sama-sama nih kayak kue kering atau cookies. Kita pakai yang spesial dari Sri Boga. Kita menggunakan tepung terigu Ninja Cookies Fusion. Tuh, bagus banget, pasti dapat teksturnya dan lain sebagainya. Cocok banget untuk aneka macam cookies. Cocok juga nih untuk menjelang Idul Fitri, Natal, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Siap-siap orderannya. Yuk, lanjut. Langkah pertama, pecahkan dulu telurnya. Kita bagi dua, putih dan kuningnya. Ya, dua bagian ini kita pisahkan. Yang pertama ada putih dan juga kuning. Kita taruh dulu, kita kerjain yang kuningnya dulu, karena kalau kuningnya lama-lama nanti kering. Gula, garam, vanila. Nah, tadi untuk bagian kuningnya dikocok sampai warnanya berubah pucat dan gulanya terlarut. Setelah itu kita masuk ke step yang berikutnya untuk putih telurnya. Kita buat beberapa step. Aku tambahin lemon sedikit aja di awal. Oke, ini juga selain membantu untuk mempercepat proses, ini juga bisa menghilangkan aroma amis pada telur. Oke, sampai seperti ini aja ya. Jadi jangan terlalu kaku tuh, masih bisa digoyang-goyang gini tuh. Oke. Kelihatan ya? Nih ya. Kuningin telurnya juga sampai kayak gini, sampai kental, pucat. Ini aku geser dulu. Sekarang kita gabungkan tepung terigu Ninja, Ninja Fusion Cookies, maizena dan juga baking powder. Aduk. Habis itu kita bagi pancing dulu bagian putih dan juga kuning. Ambil bagian putihnya, tuh enak ya, masih soft kayak gini, tuh. Dua aja. Ini diaduk biasa gini, atau aduk balik sampai sudah terpancing. Habis itu bisa ini tuang ke sini atau ini semuanya tuang ke sini, sama saja sebenarnya, nggak ada masalah. Nih ya, kayak bikin sifon aja sebenarnya. Cuma kalau bikin sifon kan bagian tepungnya ada di bagian kuning. Kalau ini belum ada tepungnya di akhir ya. Boleh teman-teman ganti pakai spatula juga boleh. Mau tetap pakai balonis juga nggak apa-apa. Yang penting aduknya jangan dipaksa. Masuk tepung. Bisa 1 step atau 2 step. Aduk balik. Adonannya itu harus dibikin ringan, jangan dibikin cair lagi. Oke, ini kita pindahin aja ke piping bag atau plastik segitiga. Nah, karena nantinya tiramisu yang akan kita buat itu menggunakan loyang seperti ini dengan lebarnya di 8 cm. Jadi kita akan bikin panjangnya ladyfingernya nanti ketika dia mengembang itu ada di 8 cm. Teman-teman bisa kasih di 7,5 sampai 8 cm. Kalaupun 8 cm kita potong bagian pinggirnya. Tapi kalau kekurangan bisa ditambahin dengan bagian lainnya. Yang bisa dijual seringnya di 7 sampai 8 sama saja. Oke. Adonannya akan kita potong. Di sini potongannya itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 cm. Jadi disesuaikan ya. Aku bikin nggak yang terlalu besar-besar banget ya. Jadi ini agak kecil-kecil. Menyesuaikan dengan media yang akan kita gunakan. Nah, ini ditambahin gula halus atasnya. Oke, kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Waktunya cukup 15 menit aja. Oh. Nah,
Ini ternyata lady fingernya berubah jadi boys finger. Karena apa? Dia cukup melebar ya. Tadi aku terlalu besar sih. Cantik nih. Volume bagus, oke. Remahnya bagus. Berarti di dalamnya untuk nyerap kopinya juga asik. Nah, nanti kalau misalnya kita bikin di step yang benar tuh step yang pertama sebenarnya sih. Yang pertama tuh agak kecil. Makin ke bawah tadi aku makin gendut-gendut. Jadi makin kacau ini aku gede. Padahal yang pertamanya udah bagus segini aja sih. Ini cantik banget sebenarnya nih. Oke, kita tunggu dingin. Kita akan siapin dulu kopinya. Kita bikin espresso coffee. Habis itu kita bikin lagi untuk kejunya. Seperti apa? Kita lanjut nanti. Kita akan aduk dulu kuning telur dengan gula. Teman-teman bisa pakai gula pasir ataupun gula halus. Sebenarnya lebih enak pakai gula halus. Kenapa? Lebih cepat menyatunya atau lebih cepat terlarutnya. Kalau gula pasir, cari yang butir halus itu juga lebih baik. Nah, karena produk ini tidak dimasak nantinya, jadi kuning telurnya akan kita proses menggunakan sistem seperti ini. Jadi kayak apa ya? Kalau teman-teman taunya mungkin Auben Mary ya. Nah, kuning telurnya dimasak perlahan api kecil aja, hangat ya, sambil diaduk rata. Jadi kayak kita mematangkan tapi tidak dimasak secara langsung. Kalau dimasak secara langsung nanti jadi kayak scramble egg gitu. Nah, pelan ambil, aduk. Nah, ini berulang 3-5 kali. Jadi biar dia kena panasnya air sampai matang ya, atau kategori kayak setengah matangnya telur udah aman banget deh gitu kan. Tuh, udah oke banget, udah panasnya juga oke. Kita masukin dulu. Ini aku pakai filling cheese dari Win Cheese. Karena mascarpone cheese-nya nggak ada, aku kemarin cari di toko bahan kue pas habis. Tapi nggak apa, ini oke banget. Jadi ini versi ekonomis kalau kita bikin nih, asik kan? Teman-teman bisa semua bikin di rumah. Masuk. Nanti sama ya, ini juga kita panaskan sekali, 2 kali, 3 kali sampai cream cheese-nya ini, filling cheese-nya ini lembut. Nyatu, lembut. Ketika dipanaskan, dia akan lebih lembut, jadi kayak flan. Sebenarnya kalau mau bikin kayak model diplomat cream, kita bikinin flan, terus tambahin lagi sama whipped cream, itu juga bisa juga, enak kok. Ya, aku panasin lagi, biar lebih memastikan aman banget telurnya matang. Oke, ini aku pakai whipped cream powder. Teman-teman bikin 1:2, kalau mau kentelan dikit 1:1,5. Aku mau bikin agak kental, karena nanti kita cream cheese-nya itu tuh nggak terlalu nggak terlalu padat ya. Nah, di sini jangan terlalu kental dulu karena kita mau masukin juga untuk telur dan juga keju yang tadi sudah kita campurkan. Oke. Harus ini dikembalikan ke suhu ruang dulu ya, didinginkan, tapi karena ya pokoknya teman-teman ikutinnya yang benernya ya. Jadi ini di suhu ruangkan dahulu baru kita gabungkan. Udah, kita kocok. Lembut, tidak kental tapi tidak cair. Ya, lembut seperti ini. Nanti kan akan frozen ya. Yo, asik. Gurih, enak. Ini kopinya udah siap. Kita pakai sarung tangan dulu. Nah, jadi di tahap pertama itu sudah aku isi lady fingernya dicelup pakai kopi. Setelah itu akan kita mix dengan krim, kopi kayak gitu aja. Ini kita taruh adonannya. Celup kopinya menyeluruh, tekan-tekan aja. Oke, ini dihiasnya besok aja kalau sudah beku teman-teman. Nah, intinya kurang lebih seperti itu.
Bisa langsung dicobain, dikasih coklat bubuk kalau mau disajiin. Bisa juga nih dibekuin dulu, lebih enak lagi pastinya, akan jadi kelihatan banget layeringnya. Jadi sebenarnya ini ada permasalahannya ya, gula yang saya gunakan di sini dia bukan gula yang backstable. Jadi ada tipe gula tertentu yang memang kalau di oven tidak hilang gitu. Tapi ini tipe ini hilang. Jadi nanti saya akan ganti. Ada sih satu contoh brand yang biasa enak tuh kayak misalnya icing sugar, bisa pakai punyanya Haan atau punyanya Kiss dari Chef Made, itu juga bisa, oke banget. Nah tadi ini agak larut dan hilang, tapi hilangnya jadi apa? Jadi karamelisasi, dan ini jadi kayak garing banget gitu. Tuh. Tapi dalamnya tetap lembut, rongganya bagus banget, cantik banget tuh ya. Cuma size-nya aja kayak nggak kelihatan cantik lagi ya, karena size sama warnanya kelihatannya kayak gelap banget. Tapi ini oke, tekstur oke, semua oke, enak banget. Tuh. Oke. Nggak afdol kalau kita udah buat terus kita nggak cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada layernya, beberapa layer ya. Jadi ada lady finger, terasa kopinya, terus juga ada cream cheese yang udah kita nggak pakai cream cheese, sorry, filling cheese ya, yang udah kita padu-padankan. Nah kayaknya enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma karena di kopinya aku nggak pakai gula, jadi mungkin agak kerasa lebih pahit. Tapi pahit kopi ya biasa lebih enak ya. Tapi kalau orang yang nggak suka, bisa tambahkan kopinya, tambahkan gula sesuai dengan selera teman-teman semua. Dicoba resepnya di rumah, jangan lupa nantikan kreasi baking dari Inspirasi Baking lainnya. Jangan lupa follow, subscribe Inspirasi Baking, dan ditunggu menu-menu lainnya. Sedia selalu tepung terigu Ninja dari Sri Boga, khusus yang Ninja Fusion itu ada 2. Yang hari ini aku pakai untuk cookiesnya, kita pakai Ninja Fusion Cookies. Satu lagi itu ada Ninja Fusion Pau. Ada di mana? Di e-commerce kesayangan Anda ada, dan link atau channelnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak, saya Bangun Gembil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.